Kita sekarang ini ada di 10 hari yang kedua bulan Ramadan. Dalam riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa 10 hari yang pertama bulan Ramadan itu adalah rahmatnya Allah. 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari yang ketiga itu adalah merupakan itqu minan nar dari Asy-Syakir. Dan riwayat hadis ini adalah menjadi inspirasi dan motivasi kita semua, karena ada di 10 hari kedua yang sekarang ini kita berada di 10 hari yang kedua di bulan Ramadan, ada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peluang untuk memberikan ampunan kepada hambanya, maka ini adalah kesempatan yang sangat-sangat luar biasa. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayatnya 53, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, qul ya ibadi, katakan kepada wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, orang-orang hamba-hambaku yang melampaui batas, ala anfusihim, pada diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kalian semua itu berputus asa mir rahmatillahi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru, dia memberikan ampunan, dzunuba, dosa-dosa jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ghafurun, itu zat maha pengampun, rahimun, dan maha kasih sayang. Jamaah online yang dirahmati oleh Allah, ayat ini, surah Az-Zumar ayat 53 ini, saya temukan asbabun nuzulnya sangat menarik untuk kita kaji dan kita mendapatkan pengetahuan, informasi, pengalaman yang sangat luar biasa. Ada seorang yang namanya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini adalah semestinya dari orang kafir Quraisy yang dia selalu memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Dia selalu kemudian dimanapun Rasulullah itu lalu kemudian berada, dia berusaha untuk memeranginya. Nah, pada waktu itu, singkat cerita, ketika kemudian ada perang Uhud terjadi, Wahsy bin Harb sampai dia itu membunuh paman Rasulullah Muhammad SAW. Hamzah itu adalah dibunuh ketika perang Uhud itu terjadi. Nah, padahal beliau ini adalah semestinya sejak dulu kehidupannya itu adalah sudah merampok, berzina, menganiaya diri sendiri, termasuk kemudian membunuh, bahkan tidak segan-segan sampai pamannya Rasulullah sendiri itu adalah dibunuh. Itu adalah merupakan perbuatan yang keji yang sangat luar biasa. Yang pada waktu itu, setelah dia membunuh paman Rasulullah Muhammad SAW, akhirnya dia merasa ketakutan ketika mau pulang balik ke Mekah. Itu dia tidak memutuskan siang hari karena takut, khawatir kalau nanti akan dibalas oleh orang-orang muslim termasuk Rasulullah. Akhirnya dia putuskan malam hari, dia berangkat, kemudian sampai di Thaif. Dia karena istirahat di sana, ternyata justru di sanalah pertemuan dengan Rasulullah Muhammad SAW terjadi, karena qadratullah pada waktu itu Rasulullah malam-malam itu memang juga berada di situ bersama para sahabat. Akhirnya kemudian sahabat memberitahukan bahwa ada Wahsy bin Harb yang ada di situ. Lalu Rasulullah minta secari kertas untuk kemudian menuliskan, dan dituliskan surat kepada Wahsy bin Harb. Wahai Wahsy, masuklah kamu Islam, bertobatlah kepada Allah. Lalu dari kisah inilah lalu kemudian ayat ini,
surah Az-Zumar ayat 53 ini turun memberitahukan bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Yang melawan hambanya yang melampaui batas itu dosa-dosanya diampuni semua. Maka akhirnya dengan seperti itu Wahsy bin Harb akhirnya masuk Islam dan akhirnya betul-betul totalitas dia menjadi orang muslim yang sempurna. Nah, ini bertepatan di bulan 10, di bulan Ramadan 10 hari yang kedua. Ini adalah momen yang sangat luar biasa karena disinilah ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memaksimalkan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya ada rahmat yang barusan 10 hari pertama kita sudah lewati, dan di minggu kedua ini atau 10 hari yang kedua ini adalah momen bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya kita memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, mulai baca Al-Quran, mulai kemudian sedekah, mulai sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail, dan melakukan ibadah-ibadah yang lain di bulan ini, insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.